Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembahasannya kita akan membahas tentang bagaimana caranya menentukan IP address pada jaringan LAN sederhana ya. Nah, pembahasan ini adalah nyambung dari pembahasan sebelumnya. Oke, baik. Di sini saya gambarkan dengan Cisco Packet Tracer. Ya, ini sebuah software simulasi dari Cisco. Nah, ini sebagai gambaran aja. Nantinya mau menggunakan vendor apapun, baik di Juniper, Mikrotik, Huawei dan sebagainya atau Cisco sendiri, itu tidak jadi masalah. Karena di sini kita akan membahas lebih ke penggunaan atau lebih pastinya adalah bagaimana caranya kita memanfaatkan IP address yang nantinya akan saya terapkan di sini. Oke, langsung saja kita buka Cisco Packet Tracer. Nah, ini Cisco Packet Tracer yang terbaru ya. Mungkin di beberapa device membutuhkan login, silahkan login atau menggunakan GUES ya untuk masuk ke dalam editor Cisco Packet Tracer ini. Oke, di sini saya tidak menjelaskan beberapa fungsi dari Cisco Packet Tracer, namun langsung saja di mana kita akan membuat suatu jaringan LAN sederhana ya. Di sini hanya gambaran aja. Ya, tidak jaringan LAN sih sebetulnya. Kita coba peer to peer, kita coba bagaimana terhubung dengan komputer-komputer lain ya, 2 komputer, 3 komputer, bahkan bisa 4 komputer. Nah, oke. Langsung saja ke dalam pembahasan. Nah, kita berarti kalau misalkan ingin membahas suatu penerapan IP address, di sini ada device ya. Terus ada end device itu ini ada PC, ini ada PC misalkan ya. Nah, saya coba butuh 2 PC. Nah, ini hanya pembahasan untuk bagaimana caranya kita menerapkan IP address yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, kemarin kita bahas tentang IP address ada versi 4 ya. Ada yang namanya kelas pada IP address tersebut. Nah, yang pertama kelas A ya, range-nya dari sekian, misalkan dari 1 sampai 126. Nah, itu ada kelas B ya, range-nya dari 128 sampai dengan 191. Ada kelas C dari 192 sampai 223. Nah, itu yang sering kita gunakan. Ada kelas E, ada kelas D juga, namun jarang kita gunakan. Nah, pada kesempatan ini ya, kita akan bahas IP address yang kelas C ya. Nah, dimana ketika IP address yang akan kita terapkan ke dalam 2 PC ini, kita coba ke peer to peer dulu ya. Kita coba untuk bagaimana sih caranya biar bisa dia terhubung gitu kan. Kemarin sudah dijelaskan mengenai network ID dan host ID. Oke, langsung saja. Nah, ini kita berikan IP address di sini ya, IP addressnya. Namun sebelum kita memberikan IP addressnya, nah, karena ini akan kita koneksikan ke dalam sistem yang ada. Oke, nah berarti kita butuh yang namanya koneksi. Nah, boleh menggunakan kabel. Di sini ada strike atau kabel cross. Nah, kita gunakan kabel strike aja, letakkan di pas Ethernet. Oke. Nah, ini masih ke dalam keadaan merah dan merah ya. Ini pas Ethernetnya merah dan merah. Bisa dengan kata lain, kalau misalkan kita coba aja menggunakan ini, apakah dia akan up hijau ke hijau atau merah ke merah. Nah, ini model daripada peer to peer. Oke, ini belum bisa terkoneksi karena kita belum melakukan pengisian IP address pada PC 0. Nah, baik di PC 0 ataupun PC 1. Nah, coba kita isi dulu IP address yang ada pada PC yang 0 ya. Kita config. Tadi kita terhubung dengan pas Ethernet ya. Ini kita butuh pas Ethernetnya untuk merubah atau memberikan IP address. Nah, ini IP versi 4, di bawahnya IP versi 6. Nah, yang akan kita isi adalah IP versi 4. Nah, coba kita isi melalui GUI-nya aja ya. Di sini 192
Saya kasih contoh misalkan 168.10 sesuai dengan pertemuan sebelumnya titik 31 atau berapapun. Nah, ini subnet mask secara default akan terisi. Oke. Ini settingan dari globalnya. Dipastikan ini cantrengnya on ya. Cantrengnya on dipastikan. Dalam artian status portnya berarti sudah hidup seperti itu. Nah, ini di PC sebelahnya atau PC satunya lagi itu kita interface-nya kita harus isi juga 192.168.10.5 misalkan ya. Nah, ini harus dalam keadaan satu network. Nah, kita coba satu network. Setelah itu pastikan ini on ya. Oke, kita close. Nah, ini sudah mendapatkan IP address. Tuh, karena kita sudah memberikan IP address. Nah, sekarang kita ingin melakukan ping atau melakukan pengiriman paket ya ke dalam, misalkan dari PC kirim paket dari sini ke sini. Apakah yang terjadi di real time-nya? Oh, ternyata dia terhubung. Contoh misalkan kita simulasi sebentar. Nah, ini kirim paket menuju ke dalam apakah berhasil? Nah, ITCMP-nya udah bisa. Nah, ini kembali lagi di sini dari PC sudah bisa ya. Ini untuk konsol. Nah, untuk coba kita untuk ping langsung dari alamat yang ada nih, kita coba pakai command from atau CMD. Kalau di kita ping ke ini kan dari PC 0. Nah, tadi ada PC 1, kita ping ke PC 1 ke sebelahnya. Berarti kalau misalkan kita mau berkomunikasi ya kita harus komunikasi di sebelahnya, ya kita harus ngeping ke sebelahnya. Tadi IP-nya berapa? 192.168 titik berapa? 10.5. Oke, kita ping. Nah, ini sudah dapat dilakukan terhubung ya, sudah terhubung nih, udah ada refly-nya. Nah, kalau misalkan tidak bisa terhubung seperti apa? Nah, kita rubah dulu IP address yang ada di sini. Misalkan kita rubah networknya jadi 11 walaupun dari depannya sama. Nah, terus ruas ketiga kita rubah menjadi 11. Hasilnya ketika kita ping ke dalam kita ping ke sebelahnya ya, ke sebelahnya nih, kita ping ke IP sebelahnya ya, ke IP yang satunya lagi, dia akan RTO atau tidak ada balasan atau request timeout. Karena yang terjadi apa? Kita sudah merubah IP address-nya di ruas ketiga, berarti secara langsung kita sudah merubah networknya. Tapi kalau misalkan kita hanya merubah di ini, kita kembalikan lagi ke 10 ke network yang sama dengan sebelah, tapi ini kita rubah hostnya menjadi 30 ya. Nah, ini kalau misalkan kita pastikan ya dengan ping-nya tersebut ini akan reflect kembali gitu, jadi akan terhubung kembali karena yang dirubah adalah hostnya gitu ya. Jadi pemahaman kemarin itu kita gambarkan ke dalam suatu rangkaian atau suatu rangkaian jaringan ya, dimana ini menggunakan dua PC yang berbeda. Nah, ini sudah bisa keping ya, nih sudah bisa keping kalau misalkan seperti itu. Nah, bagaimana jika saya mau menerapkan network yang berbeda? Nah, itu nanti kita akan bahas ketika kita sudah masuk ke dalam routingnya. Itu bisa sebenarnya terhubung kalau kita menggunakan routing. Nah, sekarang mungkin sudah sedikit paham ya, network ID, host ID. Ingat, networknya harus sama, hostnya juga nggak harus sama. Kalau host itu ya range-nya dari 1 misalkan sampai dengan 255 ya, boleh digunakan tuh ya. Oke, nah itu salah satu pembahasannya. Kita bagaimana kalau kita misalkan nambah lagi PC-nya 1 nih, ada 3. Nah, 1, 2, 3 gitu kan. Nah, tapi dengan catatan kalau misalkan 3 seperti ini, kita secara realnya tidak bisa langsung terhubung dengan
PC-PC yang telah ada tadi. Kenapa nggak bisa langsung? Gini, di sini pas Ethernetnya itu cuman ada satu. Nah, kalau misalkan kita mau nambah card networknya, NIC-nya, network interface komputernya kita tambah, nah itu baru ada 2. Nah, tapi di sini saya sarankan sih menggunakan yang namanya perangkat switch. Jadi kita menggunakan switch yang ada, ya, switch yang ada kita pergunakan di sini. Nah, ini gunanya adalah untuk menghubungkan beberapa namanya PC atau jaringan yang memang akan tersedia nantinya, ya. Bisa lebih, kalau ini switchnya kebetulan 24 port, berarti bisa menghubungkan sebanyak portnya gitu. Oke, nah kita hapus dulu alur yang sini, ya, kita hapus, lalu kita sambungkan ke dalam pas Ethernet yang ada, ya, kita sambungkan ke pas Ethernet yang ada nih. Oke, kita sambungkan. Nah, ini masih tandanya oranye ya. Nah, kalau misalkan ini masih bertanda oranye, berarti si port yang ada pada switch ini masih dalam keadaan down atau masih belum nyala. Oke, kita klik. Nanti kita config tadi terhubung dengan pas Ethernet berapa. Nah, ini dipastikan sebelahnya ini terconteng on, ya. Kita tunggu beberapa menit. Ya, ini udah on juga, ya. Terus ini sudah on. Tapi kalau yang ini kan sudah on di pas Ethernetnya. Nah, nih berarti ketika itu butuh proses. Nah, ini sudah hijau, dari sini ke sini sudah dapat kita ping gitu ya. Kita bisa ngirim paket dari sini menuju ke sebelahnya. Itu sudah bisa kirim paket, ya. Ke sini ya, bisa kirim paket, itu sudah bisa secara realnya ya. Kita kasih simulasinya, pas device, terus kita reset dulu simulasinya, ya, biar masuk ke 0 nih. Kita akan ngirim paket ke sini ya, ke tiga-tiganya, apakah dapat terhubung atau enggak. Oke, ke PC 1 dari PC 0 itu ternyata masih bisa terhubung. Oke, nah dari sini akan lanjut dikirim ke balik lagi. Nah, bisa ya. Oke, udah bisa tuh, udah terkirim, ada tanda checklistnya. Sip, sudah bisa terkirim. Nah, kalau misalkan saya akan mengirim ke sini, nah, berarti di PC kedua itu tidak ada belum ada IP-nya. Nah, kita coba kita masukkan IP config-nya di pas Ethernet 0.192.168.10.10. Oke, ini subnet mask default-nya ini pastikan 0. Nah, sekarang kita sudah dapat mengirimkan, ya, sudah dapat mengirimkan pesan ke PC selanjutnya seperti itu, ya. Nah, ini kita coba lihat tuh, udah dapat mengirim ke PC sebelumnya. Oke, nah ini pingnya berarti sudah dapat dilakukan dari PC 0 ke dalam PC 1. Nah, ini kalau tadi kan langsung peer-to-peer melewati switch ya. Nah, sekarang yang dilakukan adalah jadi tidak langsung ya melalui switch. Nah, ini kita akan ngirim ke sini. Oke, tek, tuh, tidak dapat kirim X ya semua ya. Kalau misalkan posisinya dari sini. Nah, ini X pasti karena penempatannya harusnya dari sini ya, penempatannya bukan dari situ.
penempatannya harusnya. Oke. Kalau secara real time ini oke, di sini nih. Nah, ini yang saya cari nih. Nih dari PC ini PC 0 ke 1 itu sukses. Ya. Kalau dari ini saya delete dulu skenario. Ini kita coba ngeping dari PC. Dilihat di sini in progress. Ya, in progress terus. Nah, gagal. Apa yang terjadi gagal? Nih, coba kita lihat di IP address-nya, kita samakan di sini. Apakah IP address-nya satu? Nih, 192.168.10.10. Kalau di sini satu network enggak nih. Si 10.192. Nah, ini salah ya. 168 harusnya tadi tipe. Oke, kita coba lagi dari sini, kita kirim ke sini. Oke, sukses ya. Terus dari PC 1 ke PC berikutnya sukses juga, nggak ada jadi masalah. Nah, ini berarti kita sudah bisa mengirim pesan secara bolak-balik ya. Kita hapus, kita sudah bisa mengirim pesan secara dua arah. Nah, itu kalau kondisinya benar-benar satu network seperti itu ya. Kalau misalkan beda network ya nggak bisa, dalam artian dia tidak alamatnya ya tidak tertemu gitu. Oke. Nah, sampai sini sudah paham? Kira-kira begitu gambarannya kalau beda network. Ingat ya, networknya hanya sedikit. Kalau beda network di sini dalam keadaan yang kurang baik, itu ya harus menggunakan router untuk komunikasinya. Nanti kalau sudah di routing, networknya beda, itu udah bisa berkomunikasi gitu. Jadi tidak lagi perlu yang network yang sama jika sudah di routing. Oke, baik. Pertemuan hari ini kali ini pembahasan tentang bagaimana caranya kita menentukan IP address ya agar dia bisa terhubung satu sama lain tanpa routing. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.